Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasaniyah insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia di muka bumi ini. Agar jalan yang kita tempuh merupakan jalan yang lurus yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu mengurai dan penjelasan Al-Qur'an secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh guru kita Buya Rizal Al-Hasani. Dan pagi ini Buya akan didampingi oleh Ibu Kordia Hapsah dari kelas GMM. Surah yang akan diuraikan surah ke-40 yaitu surah Ghafir ayat 35. Sebelum lanjut ke acara uraian Al-Qur'an, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purasani Ayub dan Bapak Ibu semuanya. Gimana kabar Buya? Alhamdulillah semua lancar bebas. Sehat-sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah. Semua kita sehat ya. Amin ya Allah. Doa kami selalu untuk Buya dan keluarga besar Al-Hasani. Semoga Allah limpahkan kesehatan yang prima untuk Buya dan kita semua agar kita tetap istiqomah belajar Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sapa juga pendamping Buya pagi ini. Assalamualaikum Ibu Kordia Hapsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar dan sinyal juga bagus ya Bu ya untuk pagi ini ya. Wah. Nah, mudah-mudahan acara kita lancar semua. Kami dari grup MC juga mendukung Ibu dengan pakai kerudung yang sama yaitu pagi ini putih. Semoga dengan memakai kerudung ini senada dengan hati kita semua suci insya Allah. Amin. Baiklah Bu ya, kami persilakan. Syukran bolas. Afwan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, ussaraqa Nabiul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Kita berharap dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dan kita pengen setiap kegiatan kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang saya spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam.
Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bisa berjumpa beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama memasuki surganya Allah dengan beliau. Tentu semuanya dengan izin Allah SWT. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir, surat ke-40 ayat 35 bersama Bu Hafsah ya, Bu Kordia Hafsah. Assalamualaikum Bu Hafsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu posisi di mana nih Bu? Saya tinggal di Tangerang Kota. Oh, Tangerang Kota ya. Ya, Alhamdulillah. Sehari-hari dekat kegiatan Ibu, kegiatan sehari-hari apa sekarang Bu? ibu rumah tangga, Pak. Oh, dulu aktif Dulu, pegawai. iya, Oh, PNS. Ya, oh, di mana? alhamdulillah. Sekarang udah Oh, pensiun. oke. SMK 43. Oh, iya, iya. Ibu sekarang berada di kelas GMM bersama Bu Nia Ermawati ya. Ya, Oke. Udah siap ya Bu tampilnya Bu? Hafsah ya? insya Allah, Pak Oh, Ustadz. tenang. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Hafsah sepenuhnya ya Bu ya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim hari ini dalam kegiatan Ba'da Subuh, yaitu kajian gramatikal metode Al-Hasani. Dalam hal ini dipimpin oleh Buya Rizal Al-Hasani, sekaligus penemu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Syukran Buya, jazakillahi khairan. Sehat selalu Buya, bersama amin. keluarga dan tambah bahagia. Selawat dan salam tidak lupa saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya diharapkan mendapat syafaat dari beliau hingga yaumil akhir. Selanjutnya, tidak lupa saya ucapkan kepada pembimbing saya di kelas, Bu Nel Ermawati, yang begitu sabar, tulus, ikhlas dalam membimbing kami. Ya, semoga niat baik beliau bisa membuka ladang amal, menambah amal ibadah Bu Nel menuju surga. Dan tidak lupa juga Pak Budi Purnomo yang sudah membantu membimbing saya dalam belajar latihan menguraikan ayat, serta teman-teman Pak Budiana dan teman-teman di kelas yang sudah mensupport saya sehingga saya bisa mencoba untuk presentasi hari ini. Bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung acara hari ini, Pak Helmi, Bu Lasarni, dan semua pihak. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah diniatkan untuk kegiatan hari ini, semoga bisa menambah ladang amal bagi kita semuanya. Baiklah, saya coba menguraikan surat Ghafir ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yujadiluna fi Bu nggak pakai inna Bu. ayatillah. Bu nggak pakai inna Bu, al-lazi aja. Pakai ina Bu, al-lazina Bu. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum
kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Shadaqallahul azim. Quran Surat Ghafir ayat 35 terdiri dari 22 penggalan dan dibagi 3 bagian. Bagian pertama, penggalan ke-1 sampai 8. Bagian kedua, penggalan 9 sampai 15. Bagian ketiga, penggalan ke-16 sampai penggalan ke-22. Penggalan Quran Surat Ghafir ayat 35. Bagian pertama, penggalan ke-1 sampai ke-8. Penggalan ke-1, alladzina. Penggalan kedua, yujadiluna. Penggalan ketiga, fi. Penggalan keempat, ayatillah. Penggalan kelima, bi. Penggalan keenam, ghairi sultani. Penggalan ketujuh, ata. Penggalan 8, hum. Bagian kedua, penggalan ke-9 sampai penggalan 15. Penggalan ke-9, kaburo. Penggalan ke-10, makotan. Penggalan ke-11, indallah. Penggalan ke-12, wa. Penggalan ke-13, inda. Penggalan ke-14, alladzina. Penggalan ke-15, amanu. Bagian ketiga, penggalan ke-16 sampai penggalan ke-22. Penggalan ke-16, ka. Penggalan ke-17, dzalika. Penggalan ke-18, yatba'u. Penggalan ke-19, Allahu. Penggalan ke-20, ala. Penggalan ke-21, kulli qalbi mutakabbirin. Terakhir, penggalan ke-22, jabbarin. Quran Surat Ghafir ayat 35, bagian pertama, penggalan 1 sampai penggalan ke-8. Penggalan ke-1, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yujadiluna. Bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan yu dan berakhiran waw sukun na. Pelaku hum. Akar kata jadalah. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 85. Artinya, mereka sedang dan akan berdebat. Penggalan ketiga, fi. Bentuknya huruf jar. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 1080. Artinya tentang. Penggalan keempat, ayatillahi. Bentuknya KBM. Cirinya, kata benda pertama, ayati. Tidak ada alif lam dan tidak berakhiran tanwin. Kata kedua, Allahi. Berharokat kasroh. Kata pertama,
ayati. Bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya ayatin. Ciri kata benda diawali huruf jar dan tanwin. Ciri objek jamaknya atin. Akar kata awaya, pola. Fa'ala, kata benda tunggal ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Allahi artinya Allah. Arti KBM ayatillahi, ayat-ayat Allah. Penggalan kelima, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam, ghairi sultanin, bentuknya KBM. Cirinya kata benda pertama, ghairi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, sultanin, berharokat kasroh. Kata benda pertama, ghairi, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata benda ada huruf jar. Akar kata ghoyaro menjadi goro sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf wa atau iya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la, terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 304 sampai 305. Artinya tiada atau tanpa. Kata benda yang kedua, sultanin, bentuknya KBSL. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata salito. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lanun. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 650. Artinya dalih atau alasan. Arti KBM ghairi sultanin, tanpa alasan. Penggalan ketujuh, ata, bentuknya KKL. Cirinya berakhiran fata. Pelaku huwa. Akar kata ataya dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata yang mempunyai 2 huruf sia. Kemunculannya dalam Al-Quran lebih kurang 90%. Hasil penelitian Buya Rizal Al-Hasani. Terima kasih Buya. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 33. Artinya, dia telah datang. Penggalan ke-8, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Arti surat Ghafir ayat 35 bagian pertama, penggalan ke-1 sampai ke-8. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang-orang yang berdebat
tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil atau alasan yang datang sampai kepada mereka. Berikutnya, bagian kedua, penggalan ke-9 sampai 15. Penggalan ke-9, kaburo. Bentuknya KKL. Cirinya kata di akhir. Pelaku huwa. Akar kata kaburo. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 365. Artinya besar. Dalam kamus Munawir halaman 1183. Artinya besar. Quran terjemahan dari Depak berarti sangat besar. Jadi kaburo artinya dia sangat besar. Penggalan ke-10, makotan. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Cirinya berakhiran tanwin. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata makota. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 425. Artinya kebencian atau kemurkaan. Penggalan ke-11, indallahi. Bentuknya KBM. Cirinya kata benda pertama indah, tidak ada alif lam dan tidak berakhiran tanwin. Kata kedua Allahi berharokat akhir kasroh. Indah bentuk kata benda murni. Pola kata benda fi'la. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 282. Artinya di sisi. Allahi, ya Allah. Penggalan ke-12, wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, indah. Bentuknya kata benda murni. Pola kata benda fi'la. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 282. Artinya di sisi. Penggalan ke-14, alladzina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan ke-15, bentuknya KKL. Cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku hum. Akar kata aminah. Pola af'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 49. Artinya mereka telah beriman. Arti surat Ghafir ayat 35 bagian 2, penggalan ke-9 sampai ke-16. Kaburo maqtan indallahi wa indalladzina amanu. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ghafir bagian 3, penggalan ke-16 sampai penggalan ke-22. Penggalan ke-16. K. Bentuknya huruf jar.
artinya seperti. Penggalan ke-17, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh, tunggal. Artinya itulah. Penggalan ke-18, yatba'u. Bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan ia dan doma di akhir. Pelaku huwa. Akar kata toba'a. Pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 233. Artinya dia akan menutup. Penggalan ke-19, Allahu. Ya Allah. Penggalan ke-20, Allah. Bentuknya huruf jar. Artinya atas. Penggalan ke-21, kulli kolbi mutakabbirin. Bentuknya KBM. Cirinya, kata benda pertama, kulli. Tidak berawalan alif lam dan tidak berakhiran tanwin. Kata benda kedua, kolbi. Berakhiran kasroh, karena tidak berawalan alif lam dan tanwin, maka bisa bermajmuk dengan kata sesudahnya. Yaitu kata benda ketiga, mutakabbirin. Berakhiran kasroh. Kata benda yang pertama, kulli. Bentuknya KBKK. Aslinya kullun. Karena ada huruf jar menjadi kullin. Karena bermajmuk menjadi kulli. Akar kata kalla. Kalalah menjadi kallah. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fu'lun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 380. Artinya tiap-tiap. Berikutnya kolbi. Bentuknya kata benda, kata kerja, tunggal. Aslinya kolbun. Karena ada huruf jar menjadi kolbin. Karena bermajmuk menjadi kolbi. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata kolaba. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 353. Artinya hati. Kata benda yang ketiga, mutakabbirin. Bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata benda diawali mu dan berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kaburo. Pola kata kerja tafa'ala. Pola kata benda mutafa'ilun. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 366. Artinya orang yang sombong. Arti KBM kulli kolbi mutakabbirin, tiap-tiap hati orang yang sombong. Terakhir, penggalan ke-22, jabbarin. Bentuknya DSL. Ciri kata benda berakhiran bin. Ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata jabaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda
Pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 164 sampai 165. Artinya sangat sombong atau angkuh, bertindak lalim sewenang-wenang. Arti surat Ghafir ayat 35 bagian 3 penggalan ke-16 sampai 22. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Seperti itulah Allah menutup atas hati tiap-tiap orang yang sangat sombong, angkuh, yang berbuat zalim, bertindak sewenang-wenang. Arti secara keseluruhan surat Ghafir ayat 35, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan indallahi wa indalladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa dalil atau alasan yang telah sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Seperti itulah Allah menutup atas hati tiap-tiap orang yang sombong, yang bertindak lalim sewenang-wenang. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Usman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana rasanya Bu Hafsah? Alhamdulillah Pak Ustadz, agak lega sedikit. Cuman begitu ini nunggu jawaban pertanyaan dari Pak. Lupa katanya. Bu Hafsah yang bawa ke Elsani siapa Bu? Bu Mahanik. Bu siapa? Dia udah keluar. Mahanik. Bu Mahanik dulu pernah ada nama Bu Mahanik. Oh, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Oke. Iya. okay. Jadi nggak ada lagi, saya tetap ikut. Ya, tetap ya. Ya. Sehari-hari Ibu sekarang udah nggak kerja lagi ya? Udah aturan aja ya? Iya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Quran Bu ya. Insya Allah, terima kasih doanya ini Pak. Bekal ini yang akan kita bawa menghadap Allah nanti ya. Iya, insya Baik Bu Allah. Hafsah, makasih ya. Iya, Baik sama-sama. Bapak Ibu, tadi surat Ghafir yang sudah dibawakan oleh Ibu Hafsah, surat Ghafir 35 yang atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yujadiluna fi ayatillah. Allazina, orang-orang yang yujadiluna, berdebatkan fi ayatillah dalam ayat pada ayat-ayat Allah. Bi ghairi sultanin, tanpa dalil, tanpa alasan. Dia berdebat tentang ayat Allah tanpa dalil, tanpa alasan, atau tentang kepada dia mendebat saja dia saja. Maka kalau kita berdebat ayat Allah harus pakai dalil, pakai dasar ya. Kabura makta, sangat besar kebencian atau kemurkaan innallahi di sisi Allah. Wa indal ladzina amanu, dan di sisi orang-orang yang beriman. Jadi kita lagi Allah murka kalau kita mendebat ayat Allah tanpa dalil ya. Itu dalilnya ke konteks nanti ya. Kadzalika yatba'ullahu, seperti itulah yatba'ullahu, Allah menutup ya. Allah menutup ala kulli qalbin mutakabbir, atas hati orang yang sombong. Jabbarin, yang sewenang-wenang. Ya, orang sombong, udah sombong sewenang-wenang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini pelajaran kita bahwa apabila kita bicara konteks Al-Quran, itu kita harus ada dasarnya ya. Mudah-mudahan kita belajar
sambil kita mencari dasar-dasar ayat Allah. Apalagi nanti diterangkan oleh Pak Saad, menjadi jelas bagi kita pengertian ayat ini. Demikian Bapak Ibu semuanya yang sampaikan lagi, karena kami sama-sama belajar, ada yang salah ucap, salah kata, salah urai atau yang terlewatkan, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Dan kalau ada yang benar itu datang semata-mata dari Allah SWT. Dan kepada Bolas Sani Ayub kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bolas. Ya, baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti uraian Al-Quran tadi. Semoga uraian tadi bisa menambah pemahaman kita dari kata per kata yang sudah dibahas tadi.